Lihatlah di depan kami ini sahabat, para jemaah berbondong-bondong untuk merebut mencium batu Hajar Aswad yang terletak di Ka'bah ini. Batu Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah yang kita disunnahkan untuk menciumnya ketika kita mampu untuk menciumnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? InsyaAllah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, batu Hajar Aswad berwarna hitam. Karenanya dinamakan sebagai Hajar yang berarti batu dan Aswad yang berarti hitam. Dulunya Hajar Aswad ini berwarna putih dan merupakan salah satu batu yang berasal dari surga. Banyaknya dosa-dosa manusia yang menyebabkan batu tersebut menjadi hitam pekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang batu Hajar Aswad ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dan karena perbuatan manusialah batu tersebut menjadi hitam. Pecinta sejarah, batu Hajar Aswad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk diletakkan di sudut Ka'bah sebagai pertanda lokasi dimulainya tawaf. Sudut itu adalah sudut bagian tenggara dari Ka'bah. Disunahkan bagi laki-laki untuk meletakkan dahinya ke Hajar Aswad serta menyentuh dan menciumnya sebanyak 3 kali. Namun apabila tidak mampu menyentuh secara langsung sebab sulit mendekat, maka bisa dengan menggunakan tongkat lalu mencium ujung tongkat yang menyentuh Hajar Aswad itu. Jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan isyarat dengan tangan kanan. Pecinta sejarah, mencium Hajar Aswad atau mendekati batu Hajar Aswad ini bukan salah satu kewajiban bagi kita semua. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, dan dijelaskan di Sahih Bukhari, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad, kemudian dia menciumnya Hajar Aswad tersebut. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faidah apapun. Jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Dengan demikian, mencium atau mengusap Hajar Aswad sangat dianjurkan, namun jangan sampai mencelakai atau menyakiti jamaah yang lain ketika kita akan mendekati Hajar Aswad. Sebab tidak jarang mereka yang berusaha mendekati dengan sembrono malah semakin terpelenting jauh. Mengingat lautan manusia berdasarkan untuk mendekati Hajar Aswad, tidak jarang di antara para jemaah saling menyakiti dan saling berkelahi. Pecinta sejarah, Hajar Aswad atau batu Hajar Aswad ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang Hajar Aswad ini, banyak di riwayat-riwayat yang lain menyebutkan tentang batu Hajar Aswad ini. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyentuh Hajar Aswad ini, maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Ar-Rahman, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat yang lain juga disebutkan tentang batu Hajar Aswad ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batu Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi, yang dengannya lah Allah menjabat tangan para hambanya. Pecinta sejarah, mengapa dan kenapa batu Hajar Aswad itu berubah menjadi hitam? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, batu hitam itu turun dari surga dan itu lebih putih dari susu warnanya, tetapi dosa-dosa anak cucu Adamlah yang mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pecinta sejarah, doa-doa yang dipanjatkan di Hajar Aswad ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat nanti batu tersebut akan bersaksi untuk semua orang yang pernah menciumnya di bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, pada hari kiamat nanti Allah akan mempersembahkan Hajar Aswad sedemikian rupa sehingga ia memiliki 2 mata dan lidah untuk bersaksi tentang iman dari semua orang yang menciumnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pecinta sejarah, pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Untuk membuat Ka'bah diperlukannya batu untuk menutupi ruang Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
batu itu dinamakan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW selalu mencium batu Hajar Aswad ini ketika sedang melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Diketahui bahwa Hajar Aswad memiliki aroma yang wangi secara alami. Mencium dan mengusap Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Pecinta sejarah, seperti inilah para jamaah yang sedang berebut untuk mencium batu Hajar Aswad ini. Semoga para sahabat yang menonton video ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencium Hajar Aswad. Pecinta sejarah, seperti inilah setiap hari, siang dan malam, para jamaah merebut untuk mencium batu Hajar Aswad. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.